Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas TT 4402 dengan anggota Atala Safena Fainadasya, Miftahul Jannah, Sarjana Dana Nugraha, dan Yogi Saputra. Kita masuk ke pengantar modulasi analog yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Kita masuk pertama ke tujuan materi. Di sini tujuan materi kita ada dua, yaitu yang pertama adalah mengetahui tujuan dan motivasi dari penggunaan modulasi analog. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui macam-macam modulasi analog dan parameter-parameternya. Kita masuk ke efektivitas transmisi. Di sini, Hertz menggunakan koil induksi dibantu dengan transformator untuk meningkatkan tegangan di ujung pemancar menjadi beberapa ribu volt yang menimbulkan loncatan listrik pada gap pemancar. Loncatan listrik ini menimbulkan propagasi gelombang yang sampai di penerima. Untuk percobaannya, Hertz menggunakan daya pancar beberapa ribu volt dan penerima yang jaraknya beberapa meter. Sistem ini tidak efektif dikarenakan boros daya dan jarak jangkau kurang jauh. Kita masuk ke efektivitas dan efisien dalam transmisi. Di sini, efektif dalam transmisi wireless berarti sistem yang didesain bekerja sesuai ekspektasi. Lalu, efisien dalam transmisi berarti dengan daya yang minimal dan dimensi yang secukupnya dapat menjangkau jarak yang dikehendaki. Lalu, sistem Hertz meski efektif namun kurang efisien karena perlu daya besar dan jarak tempuh yang terbatas. Untuk meningkatkan efisiensi transmisi wireless, maka terdapat dua aspek yang dapat dimainkan dan saling berhubungan, yaitu antena dan frekuensi. Kita masuk ke modulasi. Di sini ada digital signal dan analog signal. Modulasi merupakan suatu proses percampuran dua sinyal menjadi satu sinyal, serta terdapat suatu perubahan atau varying, suatu gelombang periodik, sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi. Di sini, manfaat modulasi adalah yang pertama, memudahkan radiasi, lalu mengurangi noise dan interferensi. Yang ketiga adalah memberikan selektivitas guna memilih frekuensi. Yang keempat adalah untuk multiplexing. Dan yang kelima adalah mengatasi pembatasan unjuk kerja peralatan yang antara lain ditentukan oleh bandwidth. Kita masuk ke tujuan modulasi. Adapun beberapa tujuan dari modulasi antara lain yakni yang pertama adalah transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua adalah menekan suatu draw atau interferensi. Yang ketiga, masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati satu kanal transmisi. Kita masuk ke selanjutnya yaitu modulasi analog dan digital. Di sini, jika sinyal informasi yang akan ditransmisikan adalah sinyal analog, misal sinyal suara, maka modulasi tersebut disebut modulasi. Modulasi analog, jika sinyal informasinya adalah sinyal digital atau keluaran dari ADC, maka modulasi tersebut disebut modulasi digital. Di sini ada gambarnya modulasi analog. Modulasi analog sendiri adalah proses pengiriman sinyal atau data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Lalu di sini ada modulasi digital, dan modulasi digital sendiri merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bitstream ke dalam sinyal pembawa. Di sini terdapat tiga cara umum pada modulasi analog untuk melakukan penumpang.
Yang pertama adalah modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Modulasi amplitudo, amplitude modulation atau AM, adalah modulasi dengan cara menumpangkan sinyal informasi pada amplitudo sinyal carrier. Yang kedua adalah modulasi frekuensi, frequency modulation atau FM, adalah modulasi dengan cara menumpangkan sinyal informasi frekuensi sinyal carrier. Dan yang terakhir adalah modulasi fasa atau phase modulation PM, adalah modulasi dengan cara menumpangkan sinyal informasi pada fase sinyal carrier. Kita masuk ke modulasi AM. Di sini, modulasi amplitudo adalah proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Di sini sinyal pemodulasi, yaitu sinyal asal yang berisi informasi. Jika sinyal pembawa, sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal termodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Di sini ada diagram dari modulasi AM. Untuk melakukan modulasi AM, diperlukan tegangan DC variabel yang dapat diubah, kemudian MP sebagai sinyal informasi yang besarnya Vm cos omega mt, lalu sinyal carrier yang besarnya cos omega Cp. Cara untuk melakukan modulasi AM yaitu dengan menambahkan tegangan DC dengan sinyal informasi, lalu hasil pertambahan tersebut dikalikan oleh sinyal carrier yang akan menghasilkan sinyal termodulasi. Kita masuk ke modulasi FM. Modulasi frekuensi, frequency modulation FM, adalah proses penumpang sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa carrier atau carrier berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan gelombang sinyal informasi. Kekurangan dan kelebihan modulasi FM. Di sini kelebihannya adalah tahan terhadap noise. Yang kedua adalah tahan terhadap sinyal variasi kekuatan, lalu tidak memerlukan amplifier linear di pemancar, dan yang terakhir adalah memungkinkan efisiensi yang lebih besar daripada banyak model lainnya. Lalu kekurangannya di sini adalah membutuhkan demodulator lebih rumit, lalu beberapa modus lain memiliki tinggi efisiensi spektral data. Lalu yang terakhir adalah sidebands memperpanjang hingga tak terbatas kedua sisi. Kita masuk ke antena. Di sini, antena adalah perangkat untuk mentransmisikan atau menerima gelombang elektromagnetik. Fungsi utama antena adalah mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik yang bergantung pada pemakaian dan penggunaan frekuensinya. Kekuatan sebuah antena dalam menerima ataupun mengirimkan sinyal dinamakan dengan gain atau penguatan antena. Satuan pengukuran kekuatan antena dalam mengkonsentrasi atau memfokuskan sinyal adalah dB. Ketika antena memiliki nilai dB yang besar, maka jangkauan jarak yang mampu ditempuh juga besar. Jenis antena dibagi menjadi dua, yaitu antena omnidireksional dan antena direksional. Di sini contoh antena beserta fungsinya. Yang pertama adalah antena grid. Fungsi dari antena grid yaitu menerima dan mengirimkan sinyal data dengan menggunakan sistem gelombang radio. Yang kedua adalah antena Yagi, digunakan untuk menerima atau mengirim sinyal radio. Yang ketiga adalah antena parabolik, diaplikasikan untuk tipe jaringan point to point, jarak menengah hingga jarak jauh. Lalu ada antena sektoral. Yang keempat, umumnya antena sektoral diaplikasikan oleh tower GSM HP. Yang kelima, ada antena wajan bulik, diaplikasikan untuk memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak jauh dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Lalu ada antena omni. Antena omni banyak digunakan sebagai hotspot di area sekolah, supermarket, perkantoran, dan warung yang menyediakan wifi. Lalu ada antena equat, digunakan untuk akses point ketika klien berada di sebuah area. Lalu yang terakhir adalah antena PVC, digunakan memancarkan jaringan dengan jarak 200-300 meter saja.
Ini perbandingan modulasi AM dan FM. Modulasi AM, sinyal informasi mengubah amplitudo carrier. Jika modulasi FM, sinyal informasi mengubah frekuensi carrier. Bandwidth AM sama dengan 2 kali FM. Bandwidth FM sama dengan 2 kali FM ditambah DFM. Bandwidth sinyal FM lebih lebar daripada bandwidth sinyal AM, yang berarti bahwa modulasi FM lebih boros dibanding bandwidth AM. Namun, sinyal FM memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap draw dibandingkan dengan modulasi AM. Modulasi fasa. Modulasi fasa, phase modulation atau PM, adalah proses penumpangan sinyal informasi pada fasa dari sinyal carrier. Jika CT sama dengan asin 2pi FCT adalah sinyal carrier dan MT adalah sinyal informasi, maka sinyal hasil modulasi XT adalah XT sama dengan asin 2pi FCT ditambah K dikali MT, dengan K adalah suatu konstanta. Sinyal hasil modulasi PM adalah mirip dengan sinyal hasil modulasi FM, yaitu amplitudo tidak berubah, hanya frekuensi menjadi berubah. Ini adalah ilustrasinya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.